Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Fatimah Zahra. Saya dari moderator. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Ilmu Komunikasi dan Bahasa. Sebelum dimulai, saya ingin kalian terlebih dahulu memperkenalkan diri kalian masing-masing. Dimulai dari tim pro, setelah itu dilanjut oleh tim kontra. Oke, perkenalkan nama saya Aditya Prasetyo. Saya berada di pihak tim pro. Dan perkenalkan nama saya Farhan Maulana. Saya sendiri dari tim kontra. Terima kasih banyak. Sebelumnya, bagaimana dengan kabar kalian? Sehat? Walafiat kan kalian? Alhamdulillah, saya sendiri sehat walafiat. Alhamdulillah juga saya sehat walafiat dengan selalu menjaga protokol kesehatan yang ada. Baik, alhamdulillah jika semua kalian sehat walafiat. Kalau boleh saya tahu, apa aja nih kegiatan kalian masing-masing selama di rumah? Kalau saya bisa dibilang bosan, pasti semua bosan lah. Kegiatan saya saat pandemi ini pastinya kuliah dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dosen. Kegiatan saya selama pandemi ini juga sedang kuliah daring ya, mengerjakan setiap tugas-tugas dan juga sedang belajar mempersiapkan untuk UAS yang sedikit lagi terlaksanakan. Tentunya kalian harus tetap semangat ya. Harus selalu menjaga kesehatan, karena sehat itu mahal banget. Dengan itu kita harus menjaganya demi untuk keluarga kita masing-masing. Walaupun ada rasa bosan, tetapi kita harus selalu menjalinnya dengan ikhlas. Karena ini semua sudah kehendak Allah. Ya benar sekali, rasa bosan ya pasti ada, tapi ya harus selalu dijalanin. Ya, karena ini semua kan udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dia yang udah merencanain ya. Ya, sepertinya langsung aja ya kita masuk ke topik yang kita bahas. Kali ini topik yang sedang diperbincangkan oleh banyak orang, yaitu pemberlakuan PSBB total. Pemerintah terpaksa kembali menerapkan PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu. Menurut kalian masing-masing, setuju tidak dengan diberlakukannya kembali PSBB total? Berikan alasan kalian jika setuju dan juga tidak setuju. Bisa dimulai oleh tim pro terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah itu, dilanjutkan oleh tim kontra yang menyampaikan pendapatnya. Oke, baik, terima kasih. Kali ini ya saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai pemberlakuan PSBB total. Menurut saya pribadi, saya sangat setuju jika diadakan PSBB total kembali karena bisa menyelamatkan saudara-saudara kita, tim medis yang berjuang untuk kesembuhan pasien, terutama pada penyakit COVID-19 ini dan juga memutus rantai penyebaran COVID-19. Saya menilai pilihan ini tuh sangat pahit ya untuk rakyat. Menurut saya juga lebih baik jika penerapan pembatasan sosial ini dipersempit pada daerah-daerah dalam kota. Itu yang menurut daerah dengan angka penularannya itu yang paling tinggi. Nah, pada daerah-daerah dalam kota seperti apa yang menurut Anda itu? Ya lebih baik itu PSBB ini dengan pengawasan tingkat rukun tetangga ya, atau bisa dibilang tuh RT setempat. Oh, menurut saya ya kurang efektif lah jika PSBB ini hanya akan diadakan dalam pengawasan tingkat RT. Karena sama saja kita tidak membantu para medis yang sedang berjuang dan pastinya angka penularan juga semakin tinggi. Dengan cara ini kita bisa membantu pemerintah dan juga tim medis yang ada dengan kapasitas wisma atlet yang juga sudah tidak tertampung. Sedangkan angka penularan semakin tinggi dan semakin banyak di setiap wilayah. Bukan maksudnya tidak ingin membantu pemerintah ya, dan juga tim medis. Maksudnya adalah cukup pada daerah tertentu saja yang angka penularannya itu tinggi, tetapi jangan diberlakukan PSBB total. Cukup diberlakukan PSBB skala kecil gitu atau mikro.
Nah, baik untuk tim pro dan juga tim kontra, alasan kalian masing-masing membuat saya takjub, karena alasan kalian yang sangat bagus untuk menyampaikan sebuah pendapat. Dan bagaimana menurut kalian kita untuk menyampaikan sebuah pendapat, semua bisa dibilang hanya menerapkan sistem di rumah. Seperti belajar di rumah, menerapkan kerja dari rumah yang disebut dengan work from home atau WFH. Efektif atau tidak jika pemerintah memberlakukan sistem ini juga? Bisa dimulai pertama oleh tim kontra, lalu dilanjutkan oleh tim pro. Baik ya, banyak sekali nih pegawai dan juga anak-anak yang menuntut ilmu menyayangkan dengan sistem ini ya. Banyak banyak juga pegawai yang bersuara. Di antaranya mereka yang khawatir tidak digaji bila diberlakukan WFH ini, dan anak-anak yang menuntut ilmu dari sekolah dasar, SMP, SMA, itu hingga mahasiswa perkuliahan yang dari mereka bersuara itu tidak efektif karena materi yang kurang jelas juga tidak dapat muka langsung. Oke sih, tapi namun di sisi lain ya, jika tidak diberlakukan sistem seperti ini, virus COVID-19 ini sangatlah berbahaya. Sangat disayangkan seperti itu, tapi banyak pendapat ini tuh semua meresahkan ya. Bisa dibilang seperti itu. Menurut saya, pemerintah memberlakukan sistem seperti ini untuk melindungi dan juga menjaga diri kita dari virus COVID-19 yang berbahaya karena kapasitas rumah sakit mungkin tidak muat lagi untuk menampung pasien yang terkena COVID-19. Dan para medis pun tidak memiliki jumlah banyak karena lebih banyak pasien yang terkena COVID daripada medis kita sendiri dan juga belum ditemukan vaksin untuk virus ini. Nah, bisa dibilang sangat ketat ya pemberlakuan sistem ini karena virus COVID-19. Bisa dibilang seperti itu karena situasi ini tidak terkendali jika tidak secara ketat ditangani. PSBB total ini kan memiliki dampak untuk kita semua ya, dengan dampak yang mungkin kita belum bisa menerima. Banyak sekali nih pedagang juga mencari nafkah, sedangkan pemerintah memberlakukan sistem kayak gini tuh, pedagang, pegawai yang bersuara juga pendapatan mereka kurang, yang nggak cukup lah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Maka dari itu sih, pemerintah sudah menyiapkan dana bantuan dan juga sembako. Untuk kita semua sih yang terkena dampak COVID-19 ini, PSBB total adalah kebijakan rem darurat supaya laju kasus COVID-19 ini bisa melambat. Ya, dengan pihak berwajib bersuara jika pihak tersebut ngejamin kalau kapasitas fasilitas kesehatan itu cukup untuk menampung pasien COVID-19. Jadi lebih baik diadakan PSBB skala kecil saja menurut saya nih, untuk kita semua juga. Kita tidak pernah tahu ya ke depan itu akan menjadi seperti apa. Jika kita tidak menerapkan kebijakan pemerintah, maka angka kematian akan semakin tinggi pastinya. Maka dari itu, angka kasus ini harus segera diturunkan. Kapasitas kesehatan yang menurut saya sangat terbatas, yang saya sudah bilang sebelumnya, dengan jumlah pasien yang lebih banyak daripada tim medis yang ada. Sepertinya pemerintah sudah menegaskan tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas. Pemerintah sudah punya dana yang cukup dan kapasitas pelayanan kesehatan akan terus dimaksimalkan oleh pemerintah. Lebih baik kita mengikuti sesuai kemauan rakyat dengan mereka selalu menjaga protokol kesehatan yang ada dan berlaku. Ya, kita sebagai warga Indonesia ya, dipimpin oleh presiden. Dan pemerintah memiliki alasan yang sangat kuat mengapa diadakan kebijakan seperti ini. Intinya sangat memanas ya pembahasan kali ini dengan sebuah kebijakan pemerintah yang mungkin harus kita ikuti
dan ada juga yang bersuara berbeda dari kita semua. Iya benar sekali. Dengan yang menurut saya lebih baik diadakan PSBB skala mikro yang dengan daerah-daerah tertentu yang memiliki angka penyebaran virus COVID ini lebih tinggi, karena pasti pemerintah selalu mengusahakan bagi kita semua. Sekali lagi, ini soalnya menyelamatkan kita semua. Jika ini dibiarkan, maka rumah sakit tidak akan sanggup lagi untuk menampung pasien COVID-19. Dan efek lebih parahnya adalah angka kematian akibat COVID-19 ini akan semakin tinggi di Indonesia. Kita sendiri juga sering sayang dan cinta dengan kesehatan, karena kesehatan itu sangat mahal. Lebih baik kita menjaga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik mencegahlah daripada mengobati. Ya, seperti itu menurut pendapat saya. Dengan alasan yang lebih baik itu PSBB itu diberlakukan itu dengan skala kecil atau mikro lah, kalau bisa dibilang. Nah, baik untuk tim pro dan juga tim kontra, dengan sebuah alasan dan pendapat kalian yang sudah membuat kita semua bahwa memiliki setiap pendapat yang berbeda-beda. Pemerintah harus menerima kritik dan sarannya agar semua kebijakan berjalan dengan baik dan juga dengan jelas. Kita semua harus mengambil hikmah di balik ini semua. Yaitu dengan kita di rumah aja, kita bisa berkumpul dengan keluarga yang mungkin jarang kita semua dapat mendapatkan momen dengan keluarga tercinta. Kita bisa beribadah bersama-sama untuk pandemi ini agar semuanya bisa kembali dengan normal. Dan pelajaran lain yang mungkin bisa kita ambil adalah agar kita lebih menjaga setiap protokol kesehatan seperti sebelum pandemi ini yang mungkin kita selalu mengabaikannya. Tetapi sekarang kita harus lebih peduli dengan kesehatan. Nah, terima kasih ya atas pendapat dan alasan kalian masing-masing. Maaf jika saya ada salah dalam berkata dan berucap. Selalu jaga kesehatan ya, selalu mengikuti protokol kesehatan. Dan selalu semangat dalam kuliah dan juga ngerjain tugas-tugasnya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih kembali. Ya, terima kasih.